Hai semuanya, dalam kehidupan yang penuh dengan hiruk-pikuk dan tuntutan yang tiada henti, arsitektur pengendalian diri menjadi sebuah fondasi yang tak tergantikan. Bukan sekedar kemampuan menahan diri dari godaan, melainkan sebuah sistem yang kompleks dan terstruktur, mirip sebuah bangunan yang kokoh yang dirancang untuk menjaga keseimbangan internal kita. Arsitektur ini bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia dibangun sedikit demi sedikit, melalui kesadaran, latihan, dan pemahaman mendalam tentang diri sendiri. Bayangkan ia sebagai sebuah rumah, di mana setiap ruangan memiliki fungsinya masing-masing dan setiap bagiannya saling terhubung, bekerja sama demi satu tujuan, memastikan kita tetap berada di jalur yang kita inginkan, meskipun badai dan godaan datang silih berganti. Fondasi dari arsitektur ini adalah kesadaran diri. Tanpa mengenali siapa diri kita sebenarnya, apa nilai-nilai yang kita pegang, dan apa tujuan hidup kita, mustahil untuk membangun struktur pengendalian diri yang solid. Kesadaran diri ini seperti cetak biru arsitektur. Ia memberikan gambaran jelas tentang apa yang perlu kita bangun. Ini bukan hanya soal mengetahui kelebihan dan kekurangan, tapi juga memahami pemicu emosi kita, pola pikir yang sering muncul, dan dorongan-dorongan yang seringkali menguasai. Misalnya, menyadari bahwa kita cenderung menjadi impulsif saat lapar atau lelah adalah langkah awal yang krusial. Dengan kesadaran ini, kita bisa mulai merancang strategi untuk mengatasi pemicu tersebut, seperti menyiapkan camilan sehat atau menjadwalkan istirahat sejenak sebelum membuat keputusan penting. Dinding-dinding arsitektur ini dibangun dari kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten, baik yang positif maupun negatif, pada akhirnya membentuk karakter kita. Jika fondasi kesadaran diri sudah kuat, kita bisa mulai membangun kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tujuan kita. Misalnya, jika tujuan kita adalah hidup lebih sehat, kebiasaan-kebiasaan seperti bangun lebih pagi untuk berolahraga, memilih makanan yang lebih bergizi, dan tidur cukup setiap malam akan menjadi dinding-dinding yang kokoh. Sebaliknya, kebiasaan buruk seperti menunda-nunda pekerjaan, terlalu sering berselancar di media sosial tanpa tujuan, atau makan berlebihan saat stres, akan merapuhkan struktur ini. Oleh karena itu, arsitektur pengendalian diri sangat bergantung pada kemampuan kita untuk memilah dan membangun kebiasaan yang konstruktif. Proses ini memang tidak instan, seringkali penuh dengan kegagalan, namun setiap usaha kecil untuk kembali ke jalur yang benar adalah batu bata yang berharga. Atap dari bangunan ini adalah visi atau tujuan jangka panjang. Tanpa atap, bangunan akan rapuh dan mudah diterpa hujan serta panas. Visi inilah yang memberikan arah dan makna pada setiap upaya pengendalian diri kita. Ketika kita memiliki gambaran yang jelas tentang masa depan yang kita inginkan, setiap godaan yang datang akan terlihat lebih kecil dan kurang menarik. Misalnya, ketika kita dihadapkan pada pilihan untuk menghabiskan waktu luang dengan bersantai di depan televisi atau menggunakannya untuk belajar demi meraih promosi, visi tentang karir yang sukses akan menjadi motivator yang kuat. Atap ini berfungsi sebagai pengingat konstan mengapa kita harus menolak godaan-godaan sesaat demi kebahagiaan yang lebih besar dan tahan lama. Ia memberikan perspektif yang lebih luas, melampaui kepuasan instan yang seringkali menyesatkan. Namun arsitektur ini juga memiliki sistem ventilasi dan jendela. Jendela-jendela ini adalah kemampuan kita untuk melihat dan memahami dunia luar, sementara ventilasinya adalah kemampuan kita untuk mengelola emosi kita. Pengendalian diri bukan berarti menjadi robot tanpa emosi. Sebaliknya, ini adalah kemampuan untuk merasakan emosi secara penuh tanpa membiarkannya mengendalikan tindakan kita. Kita bisa merasa marah atau sedih, namun kita tidak harus bertindak berdasarkan emosi tersebut. Jendela ini juga memungkinkan kita untuk melihat sudut pandang orang lain, memahami konteks sosial, dan tidak bertindak impulsif hanya karena ego. Ventilasi yang baik memastikan bahwa emosi-emosi negatif tidak menumpuk di dalam dan merusak struktur dari dalam. Proses ini melibatkan teknik-teknik seperti meditasi, jurnal, atau sekedar berbicara dengan orang yang kita percaya untuk memproses perasaan-perasaan yang ada. Bagian yang tak kalah penting dari arsitektur ini adalah sistem pengamanan, yaitu kemampuan kita untuk mengelola lingkungan kita. Kita semua tahu, lingkungan sangat berpengaruh. Sulit sekali untuk mengendalikan diri dari makan makanan tidak sehat jika kulkas kita penuh dengan makanan cepat saji. Sulit untuk berhenti merokok
Jika kita masih sering bergaul dengan teman-teman yang merokok, sistem pengamanan ini adalah tentang merancang lingkungan kita sedemikian rupa sehingga mendukung tujuan kita. Ini bisa berarti membersihkan kulkas dari makanan tidak sehat, memilih teman-teman yang memiliki tujuan serupa, atau menyingkirkan notifikasi media sosial yang mengganggu. Dengan demikian, kita tidak perlu terus-menerus menggunakan energi mental kita untuk melawan godaan. Lingkungan sudah membantu kita. Ini adalah pendekatan yang lebih cerdas dan efektif daripada hanya mengandalkan kemauan keras semata. Pengendalian diri juga memiliki ruang-ruang cadangan yang berisi sumber daya dan energi yang bisa kita gunakan saat menghadapi tantangan yang lebih besar. Ruang-ruang cadangan ini diisi oleh hal-hal seperti tidur yang cukup, nutrisi yang baik, dan waktu untuk bersantai atau melakukan hobi. Tanpa ruang cadangan ini, kita akan mudah kelelahan secara mental. Ketika kita lelah, kemampuan untuk mengendalikan diri menurun drastis. Inilah mengapa seringkali kita membuat keputusan-keputusan buruk di akhir hari atau saat kita stres berat. Oleh karena itu, merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan bagian integral dari arsitektur pengendalian diri. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan membayar dividen besar dalam bentuk ketahanan dan ketangguhan mental. Namun arsitektur yang paling indah sekalipun akan percuma jika tidak dirawat. Perawatan ini adalah proses berkelanjutan yang melibatkan refleksi, evaluasi, dan penyesuaian. Setiap hari, kita perlu meluangkan sedikit waktu untuk memeriksa apakah fondasi, dinding, dan atap kita masih kokoh. Apakah kebiasaan-kebiasaan kita masih mendukung tujuan kita? Apakah visi kita masih jelas? Refleksi ini bisa dilakukan melalui jurnal harian, percakapan dengan mentor, atau sekedar waktu hening untuk merenung. Tanpa perawatan ini, arsitektur pengendalian diri kita akan perlahan-lahan runtuh dan kita akan kembali ke pola-pola lama yang tidak efektif. Proses membangun arsitektur ini juga tidak linear. Ada saat-saatnya kita akan merasa gagal, tembok kita runtuh, atau atap kita bocor. Penting untuk tidak melihat kegagalan ini sebagai akhir dari segalanya. Kegagalan adalah bagian alami dari proses pembangunan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bereaksi terhadap kegagalan tersebut. Apakah kita menyerah dan membiarkan semuanya hancur, atau kita segera mengambil alat dan mulai memperbaiki bagian yang rusak? Pengendalian diri yang sejati bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang keteguhan untuk terus kembali ke jalur yang benar meskipun kita telah terpeleset berkali-kali. Pada akhirnya, arsitektur pengendalian diri adalah sebuah mahakarya yang dibangun sepanjang hidup. Ia adalah bukti dari kerja keras, kesabaran, dan komitmen kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang. Ia memberikan kita kebebasan sejati, bukan kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan, melainkan kebebasan dari dikendalikan oleh dorongan-dorongan sesaat, emosi yang tak terkendali, dan kebiasaan-kebiasaan yang merugikan. Dengan arsitektur ini, kita bisa menjadi nahkoda dari kapal kehidupan kita sendiri, mengarahkannya ke pelabuhan yang kita impikan, terlepas dari seberapa besar ombak yang datang menerpa. Ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup, namun setiap langkah yang kita ambil untuk membangunnya adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri.